Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 untuk mempresentasikan dari tugas besar pemodelan sistem. Nah, untuk kelasnya kita IE 0602. Sebelumnya itu kita perkenalkan yang pertama. Baik, izin memperkenalkan diri. Nama saya Muhammad Franky Susilo, NIM 1104230018. Dan perkenalkan nama saya Muhammad Afan Febrianto dengan NIM akhir 27. Perkenalkan, nama saya Indra Wahyu Nugroho dengan NIM 50. Dan saya sendiri bisa Simanka Christian dengan NIM 58. Dan untuk kasusnya kita perencanaan produksi dan distribusi log pada Nordic Forest Cooperator atau NFC dan optimalisasi proses logging, sawmill, dan ekspor. Selanjutnya bisa dilanjutkan dengan teman saya. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang influence diagram yang pada di tugas besar kita. Nah, untuk jenis komponennya yaitu ada control input, decision, decision rule. Nah, decision ini biasanya disimbolkan dengan rectangle. Nah, rectangle ini implementasi dari komponen dalam sistemnya yaitu yang pertama tenaga kerja, yang kedua alokasi log dari F1 dan F2 ke sawmill atau plug atau ekspor. Nah, yang ketiga jadwal produksi. Nah, ada juga yang kedua yaitu uncontrollable input data constraint yang disimbolkan dengan simbol cloud, yaitu awan. Nah, implementasi dari cloud itu sendiri, komponen dalam sistemnya yaitu yang pertama ada demand, timber and pulp, yang kedua kapasitas sawmill 6 jam per hari, yang ketiga kapasitas pulp mill 160 meter kubik per hari, yang keempat ada harga jual produk. Nah, untuk yang ketiga ada sistem variable komponen attribute state variable value, yaitu yang disimbolkan oleh circle. Nah, implementasi dalam komponen dalam sistemnya yaitu ada yang pertama jumlah log tersedia per hari dan F1 dan F2. Yang kedua proporsi log layak ekspor. Yang ketiga biaya produksi per jenis produk. Habis itu ada yang terakhir yang keempat ada output. Nah, eh, output ini biasanya disimbolkan dengan oval. Nah, oval sendiri implementasi di komponen dalam sistemnya yaitu ada profit bersih, jumlah contraction timber, derajat timber, and pulp yang diproduksi dan dijual. Habis itu ada eh, gambar influence diagramnya. Nah, dari influence diagram tersebut kita bisa diimplementasikan dalam F1 log supply-nya yaitu disimbolkan dengan awan. Habis itu lanjut ke rectangle F2 log supply, ke rectangle lagi log allocation decision F1 atau F2. Habis itu untuk inputnya yaitu ada amount of logs input to sawmill meter kubik per hari. Nah, habis itu ada sawmill conversion fixed ratio per forest yaitu disimbolkan dengan circle. Nah, dibagi lagi menjadi tiga yaitu ada constructed timber output, desert timber output, scrap of cut output to pulp. Nah, nah masing-masing akan diteruskan ke revenue cost, desert timber, revenue from pulp mill output. Yang terakhir ada net profit objektif. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya yaitu model matematisnya. Baik, untuk model matematisnya di sini ada bagan nomor, simbol, keterangan, dan satuan. Nah, di dari bagian sini ada beberapa simbol-simbol yaitu ada 15. Untuk yang pertama yaitu total cost atau TC dengan satuan euro per hari. Yang kedua R yaitu revenue dengan satuan euro per hari, dan selanjutnya untuk P profit dengan rumus R dikurangi TC dengan satuan euro per hari. Dan selanjutnya untuk XIJ volume log dari hutan I yang dikirim ke tujuan J yaitu sawmill, pulp atau port dengan satuan meter kubik per hari. Dan untuk I indeks hutan sama dengan I yaitu 1 F1 dan I sama dengan 2 F2.
Dan selanjutnya untuk J. J yaitu tujuan. Tujuannya ada S ya menandakan sawmill, P yaitu pulp, E yaitu ekspor. Dan selanjutnya untuk HI, batas maksimum log yang bisa diambil dari hutan I dengan satuan meter kubik per hari. Dan selanjutnya untuk AI, maksimum presentasi log yang cocok untuk sawmill atau ekspor dari hutan I dengan satuan persen. Selanjutnya untuk CHI yaitu biaya panen per meter kubik dari hutan I dengan satuan euro per meter kubik dan juga CI, CTIJ yaitu biaya transport dari hutan I ke tujuan J satuan tetap sama euro per meter kubik dan selanjutnya untuk RJ pendapatan per meter kubik dari produk tujuan J dengan satuan euro per meter kubik dan selanjutnya untuk PJ yaitu biaya proses per meter kubik atau ton jika berlaku dan satuannya tetap sama dan selanjutnya untuk YCT, YET, dan YSC. Nah, tersebut itu menandakan output harian untuk construction, timber, dresser timber, dan scrap atau off-cut dengan tujuh dan dengan satuannya meter kubik. Nah, yang untuk yang ke-14 yaitu TS, yaitu total waktu yang digunakan di sawmill dengan maksimum 6 jam dengan satuan ton per hari. Dan selanjutnya untuk yang terakhir, Z. Z tersebut menandakan jumlah pulp yang diproduksikan dalam ton dengan satuan ton per hari. Nah, untuk rincian model mati sendiri, di sini saya akan menjelaskan tentang ada beberapa rincian model matis. Yang pertama yaitu ada variabel keputusan X1P, X1, X1S, X1P, X1E, volume log dari F1 ke sawmill, pulp mill, dan ekspor. Nah, yang kedua ada X2X, X2P, X2E, volume log dari F2 ke sawmill, pulp mill, dan ekspor. Nah, yang kedua ini ada fungsi objektif. Nah, fungsi objektif ini dari max P sama dengan dikurangi TC. Nah, untuk pendapatan R ini dari 150 YCT ditambah 300 YTT ditambah 200 X1E ditambah X2E ditambah 340 Z. Nah, untuk biaya total TC sendiri ada yang di tugas besar kami yaitu SIJ ditambah 15 YCT ditambah 25 YDT ditambah 40 Z ditambah 6.000 ditambah 12.000 ditambah 5.000. Nah, untuk yang ketiga ini kendala. Yang pertama ada kapasitas hutan yaitu ada X1X ditambah X1P ditambah X1E kurang dari sama dengan 128. Nah, yang kedua ada X2X ditambah X2P ditambah X2E kurang dari sama dengan 192. Nah, untuk persentase maksimum untuk sawmill atau ekspor. Nah, yang pertama ada X1S ditambah X1E kurang dari sama dengan 0,41 dalam kurung X1X ditambah X1P ditambah X1E tutup kurung. Ada X2X ditambah X2E kurang dari sama dengan 0,55 dalam kurung X2S ditambah X2P ditambah X2E tutup kurung. Kendala ini tidak linear, perlu pendekatan linear atau penggunaan integer atau binary. Yang C ada output dari sawmill. Di sini ada YCT sama dengan 0,6 X1S ditambah 0,4 X2X, YDT sama dengan 0,3 X1S ditambah 0,48 X2S. YSC sama dengan 0,1 X1S ditambah 0,12 X2X. Yang D ada waktu sawmill. Waktu sawmill sendiri ada 0,6 YCT sama dengan 0,12 XYDT ditambah 0,12 YDT. Kurang dari sama dengan 6. Habis itu ada batas output produk. YCT kurang dari sama dengan 32 ditambah YDT kurang dari sama dengan 40. Yang terakhir ada pulp mill. Pulp mill sendiri yaitu Z sama dengan 0,5
dalam kurung X1X ditambah X1P ditambah X1E tutup kurung. X1P ditambah X2P ditambah YSC kurang dari sama dengan 160. Z berarti lebih dari sama dengan 60. Baik, selanjutnya yaitu fungsi tujuan atau objective function. Yang mana di sini kami diminta untuk memaksimalkan laba bersih Z yang diperoleh max profit sama dengan total revenue dikurang total cost. Yang mana total revenue atau pendapatannya di sini diperoleh dari studi kasus yaitu untuk contraction timber yaitu 150 euro per meter kubik, tracer timber 300 euro per meter kubik, export lodge 200 euro per meter kubik, pulp 340 per euro per ton, dan 1 meter kubik log menghasilkan 0,5 ton pulp. Kemudian bisa dituliskan revenue-nya yaitu revenue sama dengan 150 YCT ditambah 300 YDT ditambah 200 dalam kurung X1E ditambah 2 ditambah X2E ditambah 340 Z. Kemudian yaitu total cost atau biaya total. Yang pertama di sini kita peroleh dari biaya panen dan transportasi untuk semua lokasinya. Pada cost X1S diperoleh 16,60 X1S. Cost X1P diperoleh 15,60 X1P. Pada cost X1E diperoleh 18,60 X1E. Cost 2S diperoleh 19,80 X1S. Pada cos X2P diperoleh 17,70 X1P. Pada cos X2E diperoleh 18,80 X1E. Kemudian biaya produksi produk kayu yang mana berdasar pada contraction timber yaitu 15 euro per meter kubik. Kemudian ada tracer timber yaitu 25 euro per meter kubik. Yang mana bisa kita tuliskan cost sawmill processingnya yaitu 15 sama dengan 15 YCT ditambah 25 YDT. Kemudian biaya pulpnya, di sini ada processing cost yaitu 40 euro per ton. Perlu diingat bahwa 1 meter kubik itu menghasilkan 0,5 ton atau setara dengan biaya 20 euro per meter kubiknya. Dari hasil tersebut dapat kita tuliskan cost pulp yaitu sama dengan 40 Z. Kemudian kita peroleh biaya tetapnya yaitu berasal dari sawmill yang bernilai 6.000 euro, pulp mill 12.000 euro, admin 5.000 euro. Jadi diperoleh fixed cost-nya sama dengan 6.000 ditambah 12.000 ditambah 5.000 sama dengan 23.000. Maka dari semua proses tersebut kita peroleh fungsi tujuannya yaitu max Z sama dengan dalam kurung 150 YCT ditambah 300 YDT ditambah 200 dalam kurung X1E ditambah 2XE ditambah 340 Z. Kemudian kita kurangi dalam kurung 600 dalam kurung 16,60 X1S ditambah 15,60 X1P ditambah 18,60 X1E ditambah 19,81S ditambah 17,70 X1P ditambah 18,80 X1E ditambah 15 YT ditambah 25 YDT ditambah 40 Z dan ditambah dengan hasil fixed cost-nya yaitu 23.000. Selanjutnya di sini ada kendala atau constraints. Pada waktu proses sawmill itu diperoleh hasilnya kurang dari sama dengan 6. Kemudian kapasitas pulp mill-nya yaitu kurang dari sama dengan 160. Kemudian permintaan constraint timber-nya yaitu kurang dari sama dengan 32. Kemudian batas tracer timber-nya yaitu kurang dari sama dengan 40. Kemudian ada batas tracer timber-nya yaitu kurang dari sama dengan 40. Kemudian ada kontrak pulp bernilai 60 ton. Ini nilainya ada lebih dari 60 atau lebih dari 120. Kelipatan dari 60. Kemudian ada total log maksimumnya yaitu kurang dari sama dengan 200. Maka dapat dituliskan
fungsi non negatifnya yaitu lebih dari sama dengan nol. Selanjutnya yaitu solusi yang mana di sini kami menggunakan solver, menggunakan pattern yang akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, saya lanjut. Nah, untuk solusinya kita menggunakan dengan memakai aplikasi software yaitu Google Colab untuk membantu menyelesaikan fungsi tujuan tersebut. Untuk yang pertama yaitu model optimasi biaya dan alokasi log harian Nordic Forest Corporator menggunakan pustaka pool. Nah, untuk yang pertama instalasi dan import di library bertujuan untuk menginstal PIP untuk menyelesaikan materi tersebut. Selanjutnya, definisikan model dan variabel keputusan. Yang pertama, buat model optimasi dengan codingan tersebut. Yang selanjutnya, yang kedua, variabel keputusan yaitu volume log dari tiap hutan ketujuan dengan dari X1S sampai X2E. Dan selanjutnya, untuk fungsi tujuan memaksimalkan profit harian. Yang pertama, output hasil turunan dari sawmill. Nah, yang pertama, YCT sama dengan 0,6 sesuai data yang di materi yang kita jelaskan tadi. Yang selanjutnya, total bahan baku ke pulp mill secara langsung dan melewati scrap. Yang selanjutnya, revenue. Dengan revenue yaitu 150 YCT ditambah 300 YDT ditambah 200 dikali X1E ditambah X2E. Buka kurung ditambah 340 dikali 0,5 Z pool. Selanjutnya untuk cost harvesting ditambah transport dan produksi. Nah, untuk cost kita mengambil dari harvesting dan transport sesuai data yang kita kelola tadi. Dan selanjutnya untuk proses produk tetap sama yaitu YD15 YCT ditambah 25 YDT ditambah 40 dikali 0,5 Z bulk. Nah, selanjutnya untuk transport scrap ke pulp mill yaitu 2,40 Y scrap dengan fix cost-nya 6.000 ditambah 12.000 ditambah 5.000 dengan terakhir objective function untuk modelnya tambah sama dengan revenue dikurangi cost. Selanjutnya untuk ditambahkan kendala constraint sesuai yang sudah dijelaskan teman saya tadi tentang kendala dan constraint itu kita masuk data tersebut di codingan tersebut dengan yang pertama waktu sawmill maksimal 6 jam dan kedua kapasitas pulp mill maksimal 160 meter kubik dan ketiga minimal konstruksi timber 32 meter kubik. Yang keempat, maksimal deset timber 40 meter kubik. Dan yang kelima, kontrak pulp mill minimal 60 ton ke 120 meter kubik log. Yang keenam, total log dari F1 dan F2 tidak melebihi kapasitas masing-masing. Dan yang ketujuh, log ke sawmill dan ekspor tidak melebihi batas strike lognya. Dan untuk selanjutnya output dari self model dan outputnya tersebut awalnya kita pakai model solve dengan kita print status dan total net profitnya dan juga optimal log allocation-nya tersebut. Kita print dan ketemu outputnya dengan status optimal dengan total net profitnya yaitu 25.789,53 euro dengan optimal log alokasinya
X1E sama dengan 42, X1P 75,52, X1S sama dengan 10,48, dan X2E-nya sama dengan 41,31, dan X2P-nya 75,72, dan X2S-nya sama dengan 64,29. Jadi yang terakhir ada kesimpulan dari solusi di atas. Dari kesimpulan di atas, model matematis dan implementasi Python menunjukkan alokasi log optimal dari F1 dan F2 ke sawmill dan pulp mill dan ekspor, dengan mempertimbangkan biaya dan batasan operasional. Solusi ini memaksimalkan keuntungan harian Nordic Forest Compression dengan memoptimalkan biaya harvesting, transportasi, dan pemrosesan, serta mempertimbangkan batas kapasitas harian sawmill. Sawmill yaitu diperoleh dari 6 jam dapat mil 160 m kubik. Baik, terima kasih atas presentasi dari kelompok 6 ini. Bila ada salah kata yang tidak berkenan, mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.